Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah siang hari ini dengan satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu lewat pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan itu yang Engkau ingin kami dengarkan siang hari ini. Terima kasih yang sudah hadir on-site maupun online. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari ini kita bertemu kembali di ibadah atau kebaktian CMC Cabai Rawit yang berada di Cibaduyut, Kota Bandung. Khotbah seri yang kali ini adalah judulnya Antusias saat ibadah. Ini seri dari ibadah. Ibadah singkatan dari I, intim dengan Tuhan. B, bertumbuh rohani dan jasmani. A, aktif melayani. D, diberkati untuk memberkati. Dan kali ini antusias dalam ibadah. Minggu depan H, hidup baru dan hidup kudus. Baik, kita akan baca, kita buka Alkitab kita. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 11. Pasalnya sama, ayatnya 1 dan 11. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 11. Kita baca sama-sama di ayat 1 dan kemudian ayat 11. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Antusias saat ibadah bisa juga beribadah dengan antusias. Ya, sama. Di depan ke belakang, belakang ke depan, sama. Antusias dalam beribadah. Ketika kita ibadah, kita harus antusias. Nah, lihat, di ayat 11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ibadah itu artinya apa? Berbakti kepada Tuhan. Kenapa kita berbakti kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah menebus hidup kita. Dengan apa kita bisa balas? Dengan uang? Dengan kepintaran? Dengan apa? Nggak ada. Tapi dengan melayani Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan. Dengan mencintai Tuhan. Mentaati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah. Itu kita berbakti. Balas budi. Sebab tidak ada yang kita punya yang bisa kita berikan sepantas dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Yang kita bisa lakukan adalah berbakti kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ibadah, saat menyenangkan hati Tuhan, lakukan itu dengan antusias. Lakukan dengan semangat yang menyala-nyala. Dengan roh yang menyala-nyala. Di ayat 1 dikatakan, persembahkan tubuhmu. Apa ini tubuh? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika tadi kita menyanyi, lakukan itu dengan kesungguhan hati. Lakukan dengan sepenuh hati. Sepenuh kekuatan kita. Itu yang kita berikan saat kita beribadah, berbakti kepada Tuhan.
Saya mau menjelaskan kepada kita apa arti kata antusias. Ya, saya buka kamus. Antusias itu artinya bergairah. Antusias itu artinya bersemangat. Coba perhatikan. Saudara-saudara sekalian, antusias itu artinya bergairah. Antusias itu artinya bersemangat. Bagaimana? Itu kayak yang disebut antusias? Jelas tidak. Antusias itu adalah bergairah, tubuhnya nggak diem, suaranya nggak pelan, semangat, bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, ketika saudara beribadah, sudahkah saudara merasakan saudara bergairah dan bersemangat atau tidak? Saudara tahu, tapi Tuhan pun tahu. Ingat, ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah Tuhan disenangkan hatinya dengan cara kita beribadah? Ibadah yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Oke, ada yang bilang, kamu rajin ke gereja enggak? Kamu rajin ibadah enggak? Enggak, hanya sesekali, enggak bagus. Kamu rajin ibadah, kebaktian, ke gereja? Rajin, itu bagus. Tapi itu enggak cukup. Tidak cukup hanya rajin ibadah tiap minggu. Atau kadang-kadang seminggu 2-3 kali. Bagus. Tapi tanya, cek, sudahkah ibadah yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan antusias. Nah, antusias tadi artinya apa? Bergairah, semangat. Ada persamaan kata dari antusias, yaitu apa? Satu, aktif. Yang kedua, berapi-api. Mirip ini seperti saya ini ya, berapi-api ya. Berkobar-kobar, energik, menggebu, menggelegak, menyala. Itu namanya antusias. Kebalikannya apa? Apatis. Pasif. Duduk, kepala pun miring, ya. Nunduk, ya. Pasif. Apatis. Itu lawan dari antusias. Nah, Tuhan mau setiap kita beribadah jangan pasif, jangan apatis, tapi tadi dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, dan dengan tubuh yang ada pada kita ini, yang Tuhan berikan kesehatan, pakai itu pada saat kita beribadah. Nah, saya akan menyampaikan 8 praktek antusias dalam ibadah. Ya. Oke, yang pertama, antusias saat ibadah itu berarti satu, sebelum tiba waktu ibadah sudah semangat, ingin cepat-cepat datang ke gereja. Nah, itu namanya antusias. Ya. Jadi belum, hari Sabtu aja udah nunggu-nunggu hari Minggu. Hari Minggu kita ibadah 10.30. Jam 8 udah bangun, jam 7 udah bangun, jam 6 udah bangun, jam 5 udah bangun. Ya, tergantung kebiasaan masing-masing. Udah mulai memikirkan ibadah, mulai bersiap-siap ibadah. Itu namanya antusias. Kalau orang ingin ketemu dengan kekasih, ingin ketemu dengan pejabat, ingin ketemu dengan idola, bintang kah, bintang film kah, sepak bola kah, olahraga kah, apa saja. Ketika saat bertemu, ingin bertemu dan mau bertemu, itu pasti bergelora. Enggak, kamu kan ingin ketemu dengan idola kamu kan? Iya. Udah siap-siap? Nanti aja lah. Enggak akan begitu. Dia pasti akan bergairah. Ya, oke. Pertama adalah sebelum tiba waktu ibadah, itu sudah ada semangat untuk mengikuti ibadah. Nah, karena itu yang kedua, antusias dalam ibadah tidak akan pernah datang ibadah terlambat. Bagaimana mau datang terlambat? Sudah dimulai dengan antusias sebelum ibadah saja. Hari Sabtu udah semangat, hari Minggu udah siap-siap. Kebaktian 10.30, jam 10 sudah hadir. Mana mungkin terlambat? Tapi kalau yang datang ibadah tidak antusias, nantilah terlambat. Nggak apa-apa, nggak ada sanksi. Minggu depan bisa datang lagi, nggak terlambat. Kali ini terlambat, nggak apa-apa. Tidak ada.
Jemaat yang antusias dalam ibadah tidak pernah berpikir itu datang terlambat. Saya pernah dengar ada orang punya cerita begini. Saya mengikuti sebuah seminar katanya. Seminarnya pembicaranya top. Dan harganya juga mahal. Sekali ikut seminar itu jutaan katanya. Oke, terus bagaimana? Nah, satu, saya tidak pernah datang terlambat. Oh ya, oke. Karena saya tidak mau ketinggalan informasi yang diberikan oleh pembicara itu. Baik. Terus yang kedua, selama dia berbicara, meskipun saya mau ke toilet, saya tahan katanya. Loh, kenapa? Saya tidak mau kehilangan magic moment. Apa itu magic moment? Itu kata-kata penting. Siapa tahu itu saya terlewat. Jadi karena itu saya bertahan tidak ke toilet sampai dia break. Waduh, luar biasa. Pertama, dia gak mau rugi karena sudah bayar mahal. Dan kedua, dia gak mau kehilangan kesempatan yang berharga yang disampaikan oleh si pembicara. Itu hanya seminar. Seminarnya juga seminar motivasi. Seminarnya seminar bisnis. Kita ini ibadah. Ibadah yang antusias, tidak datang ibadah terlambat. Jemaat saya ajarkan, jangan datang terlambat. Yang ketiga, antusias ketika ibadah adalah semua persiapannya baik. Baju, sepatu, segala macam. Tapi jangan pernah lupa bawa Alkitab. Ya, bawa Alkitab. Lebih baik lagi bawa catatan. Sehingga bisa mencatat. Itu artinya betul-betul kita siap untuk beribadah. Menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang keempat. Sekarang zaman gadget. Zaman HP. Bangun HP. Sambil makan HP. Di mobil pun HP. Semua HP. Ke gereja HP. Nah, apa yang terjadi kalau ibadah antusias? Maka nonaktifkan dulu HP kita. Silent dulu HP kita. Ya, supaya kita betul-betul fokus kepada ibadah. Jangan pada waktu khotbah kita buka-buka HP. Dengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi HP sementara 1 jam, 1,5 jam dilupakan dulu. Ya. Itu namanya antusias. Jangan terpengaruh dengan HP. Dia bunyi, dia bergetar dan sebagainya. Yang pertama tadi antusias ibadah, siap-siap. Yang kedua, tidak datang terlambat. Yang ketiga, bawa Alkitab. Yang keempat, HP-nya di silent. Yang kelima, pada saat puji-pujian. Tadi saya ngerasa, nggak tahu kalau saudara ngerasa atau tidak. Antara musik dengan tepuk tangannya kok nggak sinkron. Ya, nggak sinkron. Kayak kejar-kejaran, ya, entah musiknya yang keliru atau tepuk tangannya yang nggak cocok, ya. Nah, jadi kelihatannya kurang enak didengar tadi ya. Nah, jadi ketika kita memuji Tuhan, lakukan itu pendengaran kita, cocokkan dengan tepuk tangan kita, dengan suara kita. Suara pun jangan hanya sekedar asal bunyi, asbun, tapi betul-betul keluarkan, ya, keluarkan. Mari kita buka Mazmur 75 ayat 10. Mazmur 75. Mazmur 75 ayat yang ke-10. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Jadi kalau menyanyi itu keluarkan dengan suara yang keras, seperti orang yang bersorak. Oi, bukan hei. Ayo maju, ini ya, enggak. Tapi ayo maju. Nah, memuji Tuhan pun dengan suara yang keras, ya, bukan suara yang asal bunyi, ya. Oke. Kita buka Esra 3 ayat 11. Nah, ini agak susah mungkin cari Esra ya, jarang dibaca. Itu 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra,
Kemudian Nehemia, ya, halaman 668. Esra pasal 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Isinya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bagaimana? Bersorak-sorai dengan apa? Nyaring sambil memuji Tuhan. Kenapa? Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Puji Tuhan. Kenapa kita harus menyanyi dengan sukacita? Menyanyi dengan nyaring? Karena kita tahu itulah bakti kita kepada Tuhan. Sekarang sering kata yang dipakai adalah ibadah. Kalau dulu kebaktian. Kamu kebaktian di mana gitu. Kalau sekarang diganti ibadah di mana? Ya, oke. Kebaktian asal katanya, kata dasarnya adalah bakti, berbakti, berbuat bakti, berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan. Baik artinya menyenangkan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, pujilah Dia dengan kesungguhan hati kita. Menyembah Dia, sembahlah Dia dengan kesungguhan hati kita. Ya, tidak asal-asalan. Bernyanyi dengan suara, bertepuk tangan dengan tangan, tidak juga asal-asalan. Itu yang kelima. Yang keenam, bernyanyi, ada yang bertepuk tangan. Ya, betul. Pak Yunus, tidak semua gereja bernyanyi tepuk tangan. Oke. Silahkan. Ada gereja yang tidak bertepuk tangan, boleh, silahkan. Tapi kalau ada gereja khususnya aliran Pentakosta dan karismatik yang tepuk tangan, nah, Anda tentukan ibadahmu di mana. Kalau engkau ibadah di gereja yang tidak bertepuk tangan, ya jangan waktu menyanyi Anda bertepuk tangan. Diketawain nanti kan, ada apa ini? Ya, dilihat lucu dan mungkin ada yang marah. Orang tidak tepuk tangan, Anda tepuk tangan sendirian. Tapi ketika di gereja Anda bertepuk tangan, Anda hanya diam aja. Orang akan lihat juga, orang lain bertepuk tangan, Anda cuma diam aja. Ya. Nah, bertepuk tangan. Kenapa harus bertepuk tangan? Kita buka Mazmur 47. Mazmur 47. Jadi bagi saya, sesuaikan. Kalau memang lagunya lagu pelan, lagunya penyembahan, ya jangan tepuk tangan. Ya. Tapi ketika lagunya lagu pujian, nah kita buka Mazmur 47 ayat 2. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Terus elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi ada pujian, ada juga tepuk tangan. Dulu waktu saya masih kecil di kota Pematang Siantar, ya, suka ada tetangga-tetangga yang mengejek. Apa itu? Karena di rumah kami waktu itu bikin kebaktian. Kemudian juga di beberapa rumah dari kami ada sebuah gereja juga, gereja Pentakosta. Jadi ketika menyanyi kan kedengaran. Ketika ibadah, kebaktian, pujian kedengaran. Ketika berdoa juga kedengaran, keluar sampai ke jalan. Nah, apa yang diejek? Apa itu? Udah tepuk tangan, setelah itu nangis-nangis. Ketika berdoa ada yang menangis, ya, ada yang ya. Setelah itu nyanyi, tepuk tangan, apa-apaan, gitu ya. Itu namanya gereja tepuk tangan, katanya. Oke. Abaikan itu. Kita kembali kepada ajaran Alkitab. Mazmur 47 ayat 2 di sini tertulis. Bukan katanya, bukan kata pendeta. Tapi firman Tuhan bilang, hai segala bangsa. Bukan cuma saya, bukan cuma saudara. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi bertepuk tangan itu Alkitabiah. Jadi yang tidak bertepuk tangan tidak Alkitabiah, ya sesuaikan. Saya katakan tadi, kalau lagunya penyembahan ya jangan bertepuk tangan.
Tapi kalau lagunya puji-pujian, kita bertepuk tangan. Nah, saya mau bandingkan, saudara. Ini tepuk tangan, antusias. Dengan, saudara pernah lihat konser musik? Band-band dunia? Ketika mereka tampil, bagaimana dengan penonton? Penonton bergoyang nggak? Bergoyang. Ada yang loncat-loncat. Semua mengikuti irama musik. Bahkan ikut bernyanyi, kor bersama-sama. Apakah mereka memuji Tuhan? Tidak. Mereka sedang menikmati sebuah lagu dan ikut larut di dalam lagu yang mereka suka. Mereka tahu lagunya. Mereka ekspresikan itu demikian rupa. Setelah itu mereka juga sambil tepuk tangan. Apakah mereka sedang ibadah? Tidak. Kenapa kita ketika berbakti, membalas kebaikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita nggak lakukan dengan sepenuh hati? Kenapa kita harus kalah dengan orang di luar sana yang tidak melakukan itu Tuhan, tapi mereka lakukan dengan serius, mereka lakukan dengan sepenuh hati mereka? Kita jangan kalah. Dalam ibadah menyenangkan hati Tuhan, senangkan Tuhan sesenang-senangnya. Ya, oke, itu bertepuk tangan. Nah, bagaimana? Ada ibadah juga yang menari-nari. Ini juga, ya. Apakah ini alkitabiah? Apakah ini sesat? Masa dalam ibadah ada nari-nari? Oke, mari kita buka 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 5. Antusiasme dalam bernyanyi memuji Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel saat itu menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Sekuat tenaga. Artinya wah ya, kayak nonton bola itu juga kan. Aduh, gimana ya? Teriak-teriak, enggak capeknya memberi dukungan kepada kesebelasannya, ya. Dengan gerakan tubuh apa segala macam. Nah, ini Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi apa? Nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Bayangin, tadi malam saya nonton Persib lawan Persija. Ya. Tidak ada penonton, tapi ada suara-suara. Tapi kalau kita bayangkan saat itu Persija lawan Persib dan penontonnya penuh. Wah, itu suara sorak apa sih? Gendang, semuanya ikut. Itulah gelora, itulah semangat, itulah antusias. Kalau Persib main jam 3, jam 12 orang di stadion. Dia main jam 6, jam 3 orang sudah ke stadion. Itulah antusias. Kenapa untuk Tuhan kita nggak bisa melakukan hal seperti itu? Ayo, ya. Jadi bertepuk tangan, menari, itu semua untuk Tuhan. Bukan kita lakukan untuk manusia. Tapi sesuaikan dengan situasi kondisi. Jangan ketika lagu penyembahan Anda tepuk tangan. Jangan waktu penyembahan Anda menari-nari. Ya, sesuaikan dengan situasinya. Ketika puji-pujiannya demikian rupa, Anda boleh tepuk tangan, Anda boleh memgoyangkan badan, semuanya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Yang keenam, ya. Pertama, ingat lagi. Antusias dalam ibadah. Sebelum ibadah kita udah siap-siap, udah semangat. Yang kedua, jelas tidak akan datang terlambat. Yang ketiga, bawa Alkitab, catatan. Fokuslah pada saat dengar khotbah. Keempat, silent HP kita. Nonaktifkan dulu HP kita. Yang kelima, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Keenam, tepuk tangan dan menari, menggoyangkan badan. Yang ketujuh, antusias dalam ibadah memberikan respon. Memberikan respon. Respon apa misalnya? Begini, Tuhan itu baik, amin. Itu respon namanya. Jangan Tuhan itu baik, amin, diam. Amin, diam. Di sini ada orang enggak? Amin. Amin. Itu ya, respon yang kita berikan ketika kita mendengarkan khotbah. Ya. Mari kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Tepuk tangan.
Tuhan luar biasa. Dia sanggup menolong saudara dari segala masalah saudara. Amin. Amin. Itu namanya respon. Itu namanya aktif. Itu namanya bergelora. Ya, jadi jangan pasif, jangan hanya diam, tidak sama sekali memberikan respon. Respon suara tidak, respon mata tidak, respon wajah tidak, respon tubuh pun tidak. Itu tidak antusias. Tapi kalau yang namanya antusias, kita lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti tadi Roma 12 ayat 11. Persembahkan tubuhmu. Ya, tubuh kita ini kita persembahkan sebagai ibadah yang sejati. Yang kedelapan, terakhir. Ibadah yang antusias. Kalau tadi di awal-awal sudah semangat, nomor 1 dan tidak terlambat, maka yang kedelapan terakhir, yang antusias itu dalam ibadah kebaktian tidak cepat-cepat pulang. Pernah lihat ada orang sebelum ibadah selesai udah pulang? Atau mau doa berkat langsung kemudian mau keluar? Dan setelah ibadah doa berkat juga cepat-cepat kabur? Yang antusias dalam ibadah, dia ikuti sampai selesai. Bahkan sudah selesai, tidak cepat-cepat pulang, tapi masih bercengkrama, masih ngobrol. Kenapa? Bertemu dengan saudara-saudara seiman, sesama jemaat, itu rasanya menyenangkan. Satu dalam keluarga Kristus. Itu namanya antusias. Dan itu kan lakukan minggu demi minggu, minggu demi minggu. Ada sebuah lagu, kata-katanya apa? Semakin dalam, ku jatuh cinta padanya, dalam dan dalam dan dalam dan dalam lagi. Kita mengasihi Tuhan tidak makin menurun, tidak hanya datar, begitu-gitu saja, rutinisme, tapi kita mengasihi Tuhan, semakin mengasihi, semakin mengasihi, semakin mengasihi. Kenapa? Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, Dia memberkati kita. Dengan apa kita balas? Kecuali kembali mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Dia, lebih taat lagi kepadanya, dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat CMC Cabai Rawit, mari kita belajar. Setiap kali ibadah kita harus antusias. Jangan lemas-lemas, jangan asal-asalan, tapi sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan tentang antusias dalam ibadah. Kami mau belajar Bapa. Kami mau belajar. Kami mau melatih diri kami, hidup kami. Setiap kami ibadah berbakti kepadamu, kami tidak mau asal-asalan lagi. Karena kami tahu Tuhan, apa yang dapat kami balas untuk kebaikan-Mu yang luar biasa ini Bapa. Engkau serahkan nyawa-Mu bagi kami, agar kami tidak binasa, tapi kami beroleh keselamatan. Tuhan, kami sadar. Mungkin selama ini kami ibadah hanya rutinisme Tuhan. Tapi mulai hari ini kami ingin ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. 8 hal yang kami harus lakukan Tuhan dalam ibadah. Itu kami mau belajar untuk lakukan Bapa. Supaya setiap kali ibadah Tuhan disenangkan. Dan kami percaya berkat menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan khotbah ini. Biarlah menjadi mereka menerima berkat lewat khotbah ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.